dan tari Pangranjen Base Samtempe. Tarian ini diangkat dari tarian perang etnik Base Samtempe Luwu. Dahulu kala tarian ini menggambarkan semangat yang menyala-nyala dari pasukan perang baik laki-laki maupun kaum perempuan dalam mempertahankan kebenaran. Seiring berjalannya waktu, tarian ini dielaborasi yang kemudian menggambarkan keseimbangan, keselarasan dan emansipasi, bahwa seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk bahu-membahu dalam pembangunan. Semangat itu digambarkan oleh kibasan tunai atau pedang yang selalu diiringi dengan pertimbangan matang yang digambarkan oleh gemulainya penari perempuan. Penari laki-laki disebut Pangranjen dan penari perempuan disebut Pasailo. Pangranjen mengenakan pakaian pasukan perang Base Samtempe dan Pasailo mengenakan baju koko atau Base Samtempe. Tarian ini ditata kembali oleh Fei Farhan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu. Selamat menyaksikan.
terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, yang kami hormati Bupati Lu Bapak Dr. Andes Haji Basri Mataeng MPD beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lu Ibu Dr. Haji Ayana Hakim SHMSI, yang kami hormati Wakil Bupati Lu beserta Ibu yang hadir secara virtual, yang kami hormati para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir secara virtual, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, serta para anggota DPRD Kabupaten Lu yang terhormat, yang kami hormati Wali Kota Bupati Setanah Lu yang hadir secara virtual, yang kami hormati penjabat sekretaris daerah Kabupaten Lu beserta Ibu, yang kami hormati para anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Lu masing-masing beserta Ibu, yang kami hormati Yang Mulia Datu Lu yang diwakili oleh Madika Bua, yang kami hormati para asisten, staf ahli, dan para kepala OPD yang hadir secara virtual, yang kami hormati para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda yang juga hadir secara virtual, yang kami hormati Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 13 Februari 2021 akan berlangsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lu dengan acara peringatan hari jadi ke-15 Delapan sebagai Ibu Kota Kabupaten Lu. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sore Ananda Indra Zete Putra Opelimpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان سبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. جنتان عن يمين وشمال جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين.  بجنتين عن يمين وشمال  كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
وبدلناهم بجنتين وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa Ananda Imran Sete Putra Oplinta merupakan wakil Sulawesi Selatan pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional dan menjadi pemenang ketiga Kori Anak-anak pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional di Padang, Sumatera Barat tahun 2020 dan selanjutnya menjadi wakil Indonesia pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional di Doha, Qatar pada tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu oleh Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Rusli Sunali SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Luwu Raya yang terhormat, yang kami hormati Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu, yang kami hormati Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu atau yang mewakili Opu Madi Kabua, yang kami hormati Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Luwu yang terhormat, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu, yang kami hormati Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, yang kami hormati Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, yang kami hormati Ketua KMPI Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dan seluruh pimpinan Ormas Kabupaten Luwu yang hadir secara virtual, yang kami hormati para kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, para camat, lurah, kepala desa,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang juga hadir secara virtual, LSM dan insan pers yang saya hormati. Hadirin dan hadirat undangan yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna hari ini, perkenankan saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu dalam rangka peringatan hari jadi ke-15 Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu tahun 2021. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 1 Februari 2021, disepakati bahwa peringatan hari jadi ke-15 Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu dilaksanakan dengan rapat paripurna. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini, Sabtu 13 Februari 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, dalam suasana mewabahnya COVID-19 yang melanda hampir semua negara, termasuk di negara kita, dan terkhusus Kabupaten Luwu yang kita cintai. Dan hari ini memperingati hari jadi Belopa ke-15 melalui rapat paripurna secara virtual yang baru pertama kali dilaksanakan sejak terbentuknya Kabupaten Luwu. Sesuai prosedur physical distancing dan social distancing, hal ini kita patuhi demi melaksanakan himbauan pemerintah serta berpedoman sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Semoga kita tetap sehat dan terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Dalam melaksanakan sidang paripurna DPRD Kabupaten Luwu merupakan momentum puncak hari jadi ke-15 Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu yang digelar secara sederhana. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta segenap undangan yang hadir secara virtual. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, sungguh merupakan suatu kehormatan, kebanggaan, dan kebahagiaan di tengah-tengah masa yang penuh tantangan ini. DPRD Kabupaten Luwu dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-15 Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu tahun 2021. Kami mengaturkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama mengikuti sidang paripurna hari ini. Dan secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang berkenan mengikuti rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati,
Sebagaimana kita ketahui bahwa acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu yang pertama kita gelar pada hari ini yang secara resmi diperingati pada tanggal 13 Februari setiap tahunnya. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2005 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari wilayah Kota Palopo ke Belopa, Kabupaten Luwu. Dalam rentang waktu 15 tahun ini, secara umum telah banyak hasil pembangunan yang telah dicapai dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun berkat sinergitas antara pemerintah dan legislatif serta dukungan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu, namun perlu disadari bahwa ke depan tantangan dan rintangan akan semakin berat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Dengan komitmen dan kerja keras yang baik dari semua pihak, insya Allah tantangan dan rintangan akan kita lalui bersama menuju Kabupaten Luwu yang lebih baik. Tentunya di samping berbagai keberhasilan yang sudah kita peroleh, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, bahwa momentum peringatan hari jadi ke-15 ini dengan tema semangat kita tingkatkan gotong royong dan rasa kekeluargaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menumbuhkan semangat baru, memaknai dan menamakan pada diri kita masing-masing. Dari berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa selain dengan modal persatuan dan rasa kemanusiaan, gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan potensi yang kuat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang melanda bangsa ini yang telah berupaya keras untuk mencegah pandemi COVID-19. Demi memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Luwu yang tercinta, mari kita eratkan persatuan di antara kita. Mari bahu-membahu membangun Kabupaten Luwu untuk mensukseskan segala bidang pembangunan demi terciptanya harapan menjadi kenyataan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan dan meridhai segala usaha dan ikhtiar kita dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan ke arah yang lebih baik. Amin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan sejarah singkat Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu oleh Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Rusli Sunali, SPD. Sejarah singkat Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu tidak bisa dipisahkan dari sejarah kedatuan Luwu di masa lampau. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957, sistem pemerintahan Swapraja dihapus dan Datu Luwu Andi Jema ditetapkan menjadi Bupati Luwu kala itu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang terbentuknya daerah tingkat 2 di Sulawesi, yang sekaligus mencabut Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957
maka daerah Luwu menjadi daerah Swatantra dan daerah Tanah Toraja berpisah dengan daerah Luwu, dan dengan demikian otomatis daerah Luwu dan daerah Tanah Toraja menjadi bagian daerah tingkat 2 yang ada di Sulawesi. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1960, ditetapkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1960 tentang pembentukan provinsi administratif tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara yang mempunyai 23 daerah tingkat 2, salah satu diantaranya adalah daerah tingkat 2 Luwu. Berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara nomor 1100 tahun 1961, dibentuklah 16 distrik di daerah tingkat 2 Luwu, yaitu Distrik Larompong, Suli, Bajo, Bua, Bastem, Wara, Walendrang, Limbong, Sabang, Masamba, Malangke, Bone-Bone, Wotu, Mangkutana, Malili, serta Distrik Nuha dengan jumlah desa sebanyak 143 desa. 4 bulan kemudian, pada tanggal 19 Desember 1961, terbit keputusan Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara nomor 1067 tahun 1961 tentang perubahan status distrik di Sulawesi Selatan Tenggara menjadi kecamatan, termasuk distrik yang ada di daerah tingkat 2 Luwu menjadi kecamatan. Sejak kurun waktu tahun 1979 sampai tahun 1983, Kecamatan Bajo yang berkedudukan di Bilopa pada saat itu mengalami perkembangan di berbagai sektor, baik sektor pemerintahan maupun sektor kehidupan masyarakat. Maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1983, Bilopa ditetapkan sebagai kecamatan yang ibu kotanya berkedudukan di Bilopa, dan sementara ibu kota Kecamatan Bajo yang semula berkedudukan di Bilopa berpindah ke Bajo. Dalam perkembangan selanjutnya, peran serta Kecamatan Bilopa semakin signifikan yang juga diikuti oleh perkembangan kecamatan-kecamatan lain yang ada di bagian selatan Kabupaten Luwu. Maka pada tahun 1991 dibentuklah lembaga pembantu Bupati Luwu wilayah 3 yang berkedudukan di Kecamatan Bilopa. Dengan mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Dati 2 Luwu lebih dari 17.000 km bujur sangkar, disertai dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar serta jumlah penduduk yang terus meningkat, memunculkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran Kabupaten Dati 2 Luwu. Keinginan tersebut semakin menjadi kuat di awal bergulirnya semangat reformasi dan otonomi daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah. Pada tanggal 10 Februari 1999, DPRD Kabupaten Dati 2 Luwu mengeluarkan surat keputusan nomor 03-DPRD-Romawi 2-1999 tentang usul dan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati 2 Luwu menjadi wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Dati 2 Luwu dan Kabupaten Dati 2 Luwu Utara, kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara. Selanjutnya, 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 12 Februari 1999, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara
menindaklanjuti usulan DPRD Dati 2 Lu tersebut dengan surat keputusan nomor 136/776 pemerintah pusat, dan akhirnya terbentuklah Kabupaten Dati 2 Luwu Utara dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1999 yang ibu kotanya berkedudukan di Masamba, dan selanjutnya Kabupaten Dati 2 Luwu Utara dimekarkan lagi dengan Kabupaten Luwu Timur yang ibu kotanya berkedudukan di Malili dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2003. Setelah Kabupaten Luwu Utara terbentuk, di mana ibu kota Kabupaten Luwu pada saat itu masih berkedudukan di Koti Palopo, semangat reformasi dan otonomi daerah terus berlanjut, dan Bupati Luwu Dr. Haji Kamrul Kasim SH.MH memekarkan beberapa wilayah pemerintahan, kecamatan, baik yang ada di Luwu bagian selatan maupun yang ada di Koti Palopo, sehingga Kabupaten Luwu termasuk di Koti Palopo. Terdiri dari 16 kecamatan, yaitu Kecamatan Perwakilan Larompong Selatan, Kecamatan Larompong, Kecamatan Suli, Kecamatan Belopa, Kecamatan Bajo, Kecamatan Perwakilan Kamandre, Kecamatan Perwakilan Lantimojong, Kecamatan Bastem, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Bua, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Perwakilan Wara Selatan, Kecamatan Perwakilan Tuluanua, Kecamatan Walenrang, dan Kecamatan Lamasi. Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam undang-undang tersebut Koti Palopo ditingkatkan statusnya dari kota administratif menjadi kota otonom dengan jumlah kecamatan sebanyak 4 wilayah pemerintahan kecamatan sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2002, yakni Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Selatan, dan Kecamatan Tuluanua. Selanjutnya, setelah peresmian Kota Palopo dan pelantikan pejabat wali Kota Palopo, Bupati Luwu Dr. Haji Kamrul Kasim SH.MH mulai melakukan penataan wilayah di Belopa dengan pembebasan lahan pada titik-titik rencana pembangunan kantor sekaligus peletakan batu pertama rencana pusat ibu kota Belopa di lapangan Andi Jema. Selain itu, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu, Bupati Luwu Dr. Haji Kamrul Kasim SH.MH memindahkan 3 unit kerja di Palopo ke Belopa, yaitu bagian umum dan perlengkapan, bagian keuangan, serta Dinas Pendapatan Daerah yang berkantor di ex kantor pembantu Bupati Luwu wilayah 3 di Belopa. Kemudian di akhir-akhir masa jabatan, Dr. Haji Kamrul Kasim SH.MH sebagai Bupati Luwu melakukan pembebasan lahan rencana kompleks perkantoran Bupati di Belopa maupun pembebasan lahan bandara udara di Kecamatan Bua. Oleh karena masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang ada di Belopa pada saat itu, di samping itu pula belum adanya peraturan pemerintah yang menetapkan pusat pemerintahan Kabupaten Luwu di Belopa, dan oleh karena itu pusat pemerintahan Kabupaten Luwu kembali ke Palopo berdampingan dengan pemerintahan Kota Palopo sebagai kota otonom baru. Hal ini berlangsung sampai berakhirnya masa pemerintahan Dr. Haji Kamrul Kasim SH.MH. Setelah terpilihnya Letrandus Haji Basmi Mataya MPD sebagai Bupati Luwu dan Insinyur Bahrum Dedo sebagai Wakil Bupati Luwu,
para tokoh masyarakat Kabupaten Luwu, khususnya yang ada di Belopa, berpendapat bahwa Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang dipilih melalui sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Luwu di Palopo sebaiknya dilantik di Belopa. Sehubungan dengan pendapat tersebut dan dengan persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan, maka Detrandus Haji Basmi Matanya MPD dan Insinyur Bahrum Dedo dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu periode 2004-2009. Pada tanggal 13 Februari 2004, di lapangan Opuden Risaju, Belopa, oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Maijen Purnawirawan HM Amin Syam, kurang lebih 2 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tersebut, dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Mataya MPD bersurat dan meminta persetujuan kepada DPRD Kabupaten Luwu agar ibu kota Kabupaten Luwu dipindahkan dari kota Palopo ke Belopa. Berdasarkan surat Bupati Luwu nomor 180/46/HUT/2004 tanggal 1 April 2004 dan oleh DPRD Kabupaten Luwu sangat merespon dan menyetujui surat Bupati Luwu tersebut dengan keluarnya surat keputusan DPRD Kabupaten Luwu nomor 18 tahun 2004 tanggal 15 April 2004 tentang persetujuan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu. Dengan dasar persetujuan DPRD Kabupaten Luwu tersebut, maka Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Mataya MPD mengusulkan ke Gubernur Sulawesi Selatan mengenai status Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu sesuai surat Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Mataya MPD nomor 135/81/HUT/2004 tanggal 15 Mei 2004. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Selatan melanjutkan usulan tersebut ke Menteri Dalam Negeri sesuai surat nomor 135/231/OTDA tanggal 9 Juni 2004. Selanjutnya, sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Luwu dan DPRD Kabupaten Luwu, maka pada tanggal 30 Agustus 2004 peresmian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 2004-2009 serta pengangkatan pimpinan DPRD pada tanggal 28 Oktober 2004 dilaksanakan di Belopa. Pada tanggal 19 Oktober 2004, berdasarkan surat Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Mataya MPD dengan lampiran persetujuan DPRD Kabupaten Luwu serta surat Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut di atas, maka Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Luwu agar membentuk tim pengkajian akademik tentang perpindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa yang tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri nomor 135/1279/OTDA sebagai dasar bagi otonomi daerah untuk melakukan observasi lapangan. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2004 dibentuklah tim pengkajian perpindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa dengan keputusan Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Mataya MPD nomor 302/Romawi11/2004. Dan hasil tim pengkajian ditinjau dari letak geografis, aksesibilitas sosial dan budaya, serta aspirasi masyarakat, disimpulkan bahwa Belopa layak menjadi ibu kota Kabupaten Luwu.
berdasarkan kelayakan Belopa menjadi ibu kota Kabupaten Luwu, semangat dan jiwa kepekaan sosial yang dimiliki oleh Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Matanya MPD, maka rumah kediaman pribadi dijadikan sebagai rumah jabatan sementara dan pusat pelayanan pemerintahan di Belopa, Senga atau Tadate. Sebagai konsekuensi maklumat, Bupati Luwu nomor 011-Umper-Angka-Rumawi-3-2005 tanggal 29 Maret 2005 bahwa terhitung 1 April 2005 pemerintah daerah resmi secara bertahap mulai menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Belopa, dan selanjutnya pada bulan Mei 2005 Biro Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan observasi lapangan. Pada bulan Juni sampai bulan Oktober tahun 2005, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan pemerintah dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait, baik yang ada di pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, dan akhirnya rancangan peraturan pemerintah tersebut menjadi final dan diajukan ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara, dan pada tanggal 30 Desember 2005 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2005 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari wilayah Kota Palopo ke Belopa, Kabupaten Luwu. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kamanre, sebelah timur berbatasan dengan Telubone, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Suli, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bajo. Dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2005, tanggal 30 Desember 2005, Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Matanya MPD dan Wakil Bupati Luwu Insinyur Bahrum Dedo mengundang Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Maijen Purnawirawan HM Amisam meresmikan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu dan peletakan batu pertama lanjutan pembangunan kantor Bupati Luwu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2006. Sebagai konsekuensi pemindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari Kota Palopo ke Belopa memunculkan persoalan baru terhadap pelayanan masyarakat pada Kecamatan Walendrang dan Kecamatan Lamasi. Apabila masyarakat di dua kecamatan tersebut ingin mengurus surat-surat ke Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yang baru di samping rentang kendali yang cukup jauh juga melewati Kota Palopo sebagai kota otonom. Berkaitan dengan persoalan baru tersebut, Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Mataya MPD memekarkan Kecamatan Walendrang dan Kecamatan Lamasi sesuai Perda nomor 02 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Walendrang Barat, Kecamatan Walendrang Utara, Kecamatan Walendrang Timur, dan Kecamatan Lamasi Timur dalam wilayah Kabupaten Luwu. Pemekaran kecamatan tersebut adalah sebagai upaya Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Matanya MPD mempersiapkan terbentuknya daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Luwu Tengah. 5 bulan kemudian, yakni pada bulan Juni tahun 2006, Bupati Luwu Detrandus Haji Basmi Matanya MPD menginstruksikan kepada seluruh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu agar
agar segala aktivitas kantor sudah harus dilaksanakan di Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yang baru. Selanjutnya, Bupati Luwu Letrandus Haji Basmi Matanya MPD kembali melakukan pemekaran kecamatan sesuai Perda nomor 13 tahun 2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang pembentukan Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Suli Barat, dan Kecamatan Pondrang Selatan dalam wilayah Kabupaten Luwu. Pusat pemerintahan Kabupaten Luwu sejak berpindahnya dari Palopo ke Belopa terus mengalami perkembangan yang pesat, dan dengan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu, Bupati Luwu Letrandus Haji Basmi Matanya MPD membangun beberapa infrastruktur yang ada memberi penguatan terhadap Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu, antara lain: 1. Pembangunan Bandara Udara Ilagaligo. Yang kedua, Rumah Sakit Bataraguru. Yang ketiga, Gedung Simfrusian. Yang keempat, Ruang Pola Andi Kambo. Yang kelima, Dermaga Sawerigading Tadate. Yang keenam, Lapangan Andi Jema Belopa. Selanjutnya, Bupati Luwu Letrandus Haji Basmi Matanya MPD kembali mengundang Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Maijen Purnawirawan HM Amin Sam menghadiri peringatan Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu untuk kedua kalinya pada tanggal 13 Februari 2007. Demikian sejarah singkat Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yang telah mengalami proses yang cukup panjang, dan peringatan Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu hari ini adalah peringatan yang ke-15 kalinya sejak tahun 2006 sampai tahun 2021. Dirgahayu Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yang ke-15. Belopa, 13 Februari 2021, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Rusli Sunali.